warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Zahdan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review analisis dampak lalu lintas di Kota Jakarta. Berikut ini adalah analisis mendalam tentang dampak lalu lintas di Kota Jakarta. Pelajari penyebab efektifnya serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kemacetan ini. Background masalah kemacetan di Jakarta. Kota Jakarta adalah salah satu kawasan metropolitan terdapat di dunia dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat. Temukan fakta mengapa kemacetan menjadi permasalahan utama di Jakarta. Penyebab kemacetan lalu lintas di Jakarta. Yang pertama, infrastruktur yang kurang memadai. Perkembangan kota yang pesat telah menjadikan infrastruktur jalan kota tidak cukup untuk menampung jumlah kendaraan yang melonjak. Yang kedua, peningkatan jumlah kendaraan. Kemajuan ekonomi penyebab lonjaknya jumlah kendaraan pribadi mengakibatkan kemacetan yang semakin parah. Yang ketiga, kurangnya transportasi publik yang efektif. Jangan transportasi publik yang masih terbatas dan tidak optimal menyebab lebih banyak orang yang beralih kendaraan pribadi. Dampak kemacetan lalu lintas di Jakarta. Yang pertama, tingkat pencemaran udara yang tinggi. Pemacetannya lalu lintas menghasilkan tingkat polusi udara yang berbahaya dan berdampak buruk terhadap keselamatan penduduk Jakarta. Yang kedua, waktu perjalanan yang berkurang efisien. Masyarakat menghabiskan waktu yang lebih lama dalam perjalanan akibat kemacetan, menghambat produktivitas dan mengurangi kualitas hidup. Yang ketiga, keselamatan lalu lintas yang terancam. Kemacetan yang dapat meningkat risiko kecelakaan jalan raya, mengakibatkan kerugian jiwa dan kecelakaan serius yang menghancurkan. Tindakan yang diambil untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Yang pertama, pengembangan jaringan jalan raya. Pembangunan jalan raya tol serta perluasan dan perbaikan jalan raya diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Yang kedua, mengoptimalkan transportasi massal. Meningkatnya jalanan transportasi massal seperti MRT dan KRL untuk membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Yang ketiga, penyediaan jalur kendaraan khusus. Pembuatan jalur khusus untuk transportasi publik dan carpooling bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efektifan perjalanan. Selanjutnya, analisis efektivitas upaya yang dilakukan. Yang pertama, pengembangan jaringan jalan raya. Peningkatan jaringan jalan raya dapat mengurangi kemacetan di beberapa daerah, namun tetapi terjadi kepadatan lalu lintas pada beberapa titik. Yang kedua, pengoptimalan transportasi massal. Transformasi massal telah berhasil mengurangi jumlah kendaraan pribadi, tetapi masih diperlukan perbaikan layanan dan jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, penyediaan lajur kendaraan khusus. Pembuatan lajur khusus membantu meningkatkan
kecepatan perjalanan yang tapi harus ditingkatkan untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas. Rekomendasi untuk meningkatkan lebih lanjut. Yang pertama, peningkatan transportasi publik, peningkatan jangkauan, frekuensi, dan kualitas layanan transportasi publik untuk mendorong orang menggunakan transportasi umum. Yang kedua, implementasi teknologi lalu lintas cerdas, memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan pengendalian lalu lintas seperti menggunakan CCTV, sistem peningkat dini, dan sinkronisasi lampu lalu lintas. Yang ketiga, pembatasan kendaraan pribadi, memperketat kebijakan dan regulasi terkait kendaraan pribadi serta memperkenalkan program pembatasan kendaraan yang lebih efektif. Yang keempat, peningkatan kendaraan publik, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik. Selanjutnya, untuk kesimpulan, kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta adalah masalah kompleks membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan perencanaan yang baik dan tindakan yang tepat, kita bisa mengatasi kemacetan ini dan menciptakan kota yang lebih berkelanjutan. Mungkin cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.